Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini, sambil menunggu yang lain, kita kuliahnya ini sudah berapa menit ini ya? Sudah 15 menit dari jadwal. Biasanya kalau kuliah di kelas sepertinya juga kita punya kebiasaan telat dan memberikan toleransi misalnya 15 menit begitu ya di di kuliah-kuliah para dosen itu. Tetapi saya perlu sampaikan, saya biasanya kalau kuliah di kelas pun saya selalu on time. Jadi kalau jadwalnya jam 10 ya saya jam 10. Kalau saya jam 11.40 ya jam 11.40 gitu ya. Jadi apalagi kita lewat Zoom. Jadi besok lagi saya harap teman-teman yang mau bergabung di Zoom itu bisa menyiapkan diri sebelum jadwal sehingga nanti pada saatnya kita mulai kuliah kita nanti bisa langsung mulai. Kita hanya meluangkan waktu sedikit saja sebenarnya, hanya kurang dari 1 jam per minggu sekali. Baik, saya akan mulai dengan memperkenalkan mata kuliah dulu atau sambil menunggu yang lain saya ingin memperkenalkan diri dulu. Seperti saya sampaikan di mana ya, saya lupa di grup atau di mana itu. Saya sebenarnya jatahnya itu tidak mengajar di KPI, tetapi karena teman saya Pak Sabtoni yang baik hati dan tidak sombong itu mau tukeran dengan saya, maka kemudian saya mendapat kesempatan untuk mengajar di prodi KPI. Nah, tujuannya kenapa saya mau mengajar di KPI, karena memang kalau mengajar di prodi saya sendiri terus-terusan itu bisa ketemu mahasiswa yang sama sampai 5 kali, mungkin 4 kali, 3 kali dalam satu waktu kuliah itu nanti saya menjadi bosan gitu ya. Jadi tidak kayaknya tidak keren kalau terus-terusan gitu ya. Oke. Saya akan mengenalkan mata kuliah ini. Baru 53, oke. Saya akan mengenalkan mata kuliah ini, saya sharing screen-nya. Ya, ini saya masih terganggu oleh orang-orang yang keluar masuk ruangan ya. Jadi tolong yang tidak di-mute, bisa di-mute dulu Bapak Ibu sekalian. Oh, mana sing karo Joko Parkiran iki mesti suaranya. Ya. Jadi mata kuliah fikih kontemporer ini pada semester ini itu saya rencanakan mengikuti keadaan. Kita tahu persis bahwa sekarang keadaannya adalah sedang COVID. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong mengubah cara berpikir kita bahwa kuliah online itu tidak sama dengan kuliah offline. Ya, maksudnya apa? Kalau kuliah online tidak sama dengan kuliah lain itu, karena kalau kuliah kita dalam keadaan normal, maka kita ya bertatap muka, terus kemudian proses-prosesnya semuanya dengan asumsi bahwa kita sedang tatap muka. Nah, sekarang tidak, kita sepenuhnya online. Dan karena itu beberapa hal yang terkait dengan kebiasaan
offline itu harus kita buang jauh-jauh. Yang pertama adalah ruang kelas kita itu tidak di kelas. Jadi ruang kelas kita tidak di kelas gitu ya. Karena itu kita harus berpikir bahwa ruangan kelas kita ya di psikologi ini gitu ya. Jadi ruang kelas kita itu psikologi itu. Kuliah kita di psikologi itu. Nah, kalau begitu apa fungsinya hari ini kita Zoom-Zooman? Nah, itu yang perlu ingin saya sampaikan bahwa Zoom itu bukan tempat kuliah. Ya, dosen lain boleh memperlakukan Zoom sebagai tempat kuliah ya, tetapi dalam kelas saya, kuliah kita ada di psikologi. Ini perlu saya tegaskan. Sementara Zoom itu sama dengan WhatsApp, sama dengan media komunikasi saja. Jadi kita tidak menjadwalkan Zoom itu sebagai tempat kita kuliah yang pokok, yang utama. Zoom itu adalah bonus dari apa yang ada di psikologi. Nah gitu ya, jadi tolong diingat-ingat, kuliah online itu tempatnya ada di psikologi. Materinya ada di psikologi, tugasnya ada di psikologi, nanti presensinya juga ada di psikologi. Jadi nanti di psikologi itu Bapak Ibu sekalian, saya suka mengambil Bapak Ibu sekalian ya, bukan berarti apa-apa, saya hanya ingin menghormati teman-teman sekalian. Jadi psikologi itu, mengapa saya tidak pakai Google Classroom? Salah satu alasannya adalah di psikologi itu nanti saya memperoleh data siapa yang aktif kuliah dan tidak kuliah. Jadi kamu login itu tercatat di psikologi. Jadi karena itu tadi ada yang tanya di kelas sebelumnya, bagaimana dengan presensi? Kita tidak punya presensi ya, kita tidak akan menggunakan presensi seperti kuliah pertama absen, kuliah kedua absen, atau seperti di sekolah anak saya kalau setiap pagi jam 7 disuruh setor nama di grup WA, tidak. Itu adalah cara berpikir kuliah tatap muka. Saya ini pegawai negeri, dan salah satu yang saya tertawakan sebenarnya dari kewajiban pegawai negeri itu adalah setiap hari kita disuruh presensi. Dari rumah kita presensi jam 7.30, pulang jam 4. Ini kan lucu, pekerjaannya online, tetapi presensinya kita dibatasi oleh waktu, dan kita itu di rumah gitu ya. Jadi cara berpikir yang seperti ini tidak saya pakai, karena saya merasa itu tidak masuk akal. Nah, karena kuliah kita online ya kapan saja gitu ya, dan tidak bisa kuliah online itu terus kemudian dikasih jam, dikasih jadwal, dikasih waktu, ya terserah Anda. Kalau misalnya Anda maunya malam-malam baru bisa kuliah, ya silakan malam-malam login psikologi untuk melaksanakan perkuliahannya. Gitu. Nah kalau bisanya siang, ya silahkan siang-siang Anda login dan masuk ke psikologi. Demikian juga bahwa harinya juga terserah Anda. Sehari misalnya Anda mengambil 10 mata kuliah, udah pokoknya saya hari ini rumah saya di Wonosari, susah sinyal, saya turun ke Jogja, dari pagi sampai malam saya ambil seluruh mata kuliah. Misal ya, itu misalnya kuliah online itu harusnya bisa seperti itu. Demikian juga kalau kuliah ini saya desain online, itu artinya memang kita tidak berpikir sama sekali soal presensi 14 kali kehadiran dan seterusnya. Nah, kewajiban saya memang membuat rencana kuliah seperti ini. Sampai 14 kali pertemuan ada rencana kuliahnya. Nah, tetapi desainnya saya buat per minggu. Nah, per minggu itu artinya fleksibel. Minggu itu artinya ada 7 hari, Anda mau hari apa saja terserah, yang penting minggu 1 sampai 3 ini materi kuliahnya ini, dan itu yang kemudian bisa kita laksanakan gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ini garis bawahi bahwa kuliah kita ada di psikologi. Kuliah kita ada di psikologi, tidak di tempat yang lain. Nah, karena itu tolong Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak membayangkan wah enak kuliah tatap muka. Enggak, kita enggak perlu perbandingan kuliah tatap muka. Anggap saja kuliah tatap muka itu sudah punah. Jadi kita hanya
bicara tentang apa? Bicara tentang kuliah online saja. Nah, nanti ini belum saya publish bagian materi-materi ini nanti bisa Bapak Ibu sekalian cek nanti pada minggu berikutnya ya. Jadi nanti minggu berikutnya pada saatnya itu nanti materi-materi itu akan tampil satu persatu, tapi saya sendiri sudah menyiapkan semuanya. Jadi bisa dilihat ini sampai pertemuan keempat sebenarnya sudah 14 sudah ada semuanya. Baik, itu dulu. Saya ingin sambil ngecek ini sekarang sudah ada berapa orang? Sudah ada 59 orang. Good. Oke, ya. Jadi itu prinsip kuliah kita. Jadi kuliah kita kuliah online dan karena itu tidak berpikir kuliah daring. Sekarang mata kuliah kita. Saya akan memperkenalkan mata kuliah fikih kontemporer. Ya, saya mohon maaf saya pakai kaos, saya di rumah ngapain saya pakai baju gitu ya. Enggak apa-apa kalau kadang saya itu merasa aneh juga anak saya disuruh pakai seragam di depan komputer hanya untuk tapi ya begitulah. Saya pakai kaos saja karena ini di rumah dan sambil ngomong anak juga saya gitu ya. Jadi nanti bisa kita cek gitu ya. Ini belum saya share. Oke, saya sharing SAP-nya sekarang. Oke, ini SAP-nya ya. Silakan diperhatikan bahwa kuliah kita ini hanya bicara tentang 4 hal ini. Oke. Jadi materinya atau tujuan pembelajarannya itu hanya 4 saja selama 1 semester ini. Yang pertama adalah Anda memahami posisi fikih hukum Islam ini dalam konteks bermasyarakat di Indonesia. Itu pertanyaan minggu pertama yang saya ajukan. Yang kedua, mahasiswa memahami berbagai isu fikih terkini yang menjadi perhatian dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Contoh, misalnya ya, ada beberapa alumni UIN, mantan mahasiswa saya yang kemudian mendapat pekerjaan di bank. Mereka nanya ke saya, ini Pak gimana, saya apakah boleh kerja di bank? Apa hukumnya gaji yang saya terima? Misalnya gitu. Nah itu seolah-olah ada pandangan, bukan seolah-olah ya, memang ada pandangan di masyarakat bahwa bank bunga itu sama dengan riba. Nah kalau pengen hidup bebas dari riba, maka berhenti dari pekerjaan di bank. Nah itu contoh bagaimana fikih itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang yang kemudian berhenti dari pekerjaannya, menganggur, nah anak-anaknya terlantar gara-gara ingin bebas dari riba. Misalnya seperti itu. Jadi itu contoh yang akan kita bicarakan, yang bisa kita bicarakan dalam diskusi kita tentang fikih ini. Nah yang ketiga, ada pemain penting dalam pembicaraan hukum Islam itu. Nah, 3 di antaranya yang penting itu, dan mungkin nanti akan kita diskusikan secara khusus adalah MUI, NU, dan Muhammadiyah. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya MUI itu, NU juga, Muhammadiyah juga, dalam bersikap terhadap isu-isu yang menjadi pembicaraan nasional itu. Sekarang ini ada undang-undang Cipta Kerja yang kontroversial dan baru saja diumumkan. Dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada banyak orang yang tidak terlindungi nasibnya karena undang-undang itu. Nah, apakah fikihnya MUI, NU, dan Muhammadiyah merespon urusan-urusan seperti ini? Kalau hanya ngurusi soal label halal tok, gitu kan, dodolan halal tok, sementara yang undang-undang ini tidak dihalal harami. Nah, apa gunanya? Nah, kita punya organisasi-organisasi Islam itu dalam konteks perlindungan buruh misalnya ya. Jadi ini sebenarnya kita bicara tentang pemain yang penting seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Tapi kita juga ingin mempertanyakan posisi mereka, ya. Selain lembaga, tentu saja yang tidak kalah pentingnya dan sering mempengaruhi kita adalah tokoh.
ulama ya biasanya ya. Mungkin sekarang ulama yang paling berpengaruh di kalangan teman-teman NU misalnya Gus Baha. Terus kemudian ada lagi yang berpengaruh di kalangan teman-teman selain NU ada Adi Hidayat, ada juga siapa? Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nah, kita akan bicara tentang tokoh-tokoh ini. Jadi intinya kita bicara tentang 4 aspek keterkaitan hukum Islam itu. Isunya apa, lembaganya apa, tokohnya apa. Nah, itu saja. Nah, itu nanti semuanya kita bahas dalam konteks kekinian. Nah, itu namanya kontemporer. Oke, kita lanjutkan. Media pembelajaran kita yang utama adalah Schoology, sudah saya sampaikan ya. WhatsApp group itu hanya kita gunakan untuk koordinasi. Ya tentu saja kalau Anda ingin bertanya, boleh ya di WA. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya nanti kita diskusikan di Zoom. Bagaimana dengan Zoom? Zoom itu saya hanya menarget sebentar saja Zoom itu, karena saya tidak ingin Anda terlalu dibebani untuk Zoom meeting ya. Saya menjadwal seminggu sekali untuk pertemuan Zoom meeting untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada di Schoology atau di WhatsApp. Sifatnya tidak wajib. Jadi misalnya Anda tidak merasa perlu untuk ikut ya tidak apa-apa. Ada bentrok dengan kuliah lain yang lebih penting ya tidak apa-apa. Gitu ya, dianggap santai saja lah. Jadi tidak menjadi beban terlalu serius. Sekali lagi kuliah kita ada di Schoology, tidak di Zoom. Ya, kuliah kita ada di Schoology, tidak di Zoom. Zoom ini semacam kesempatan bagi Anda yang butuh saya gitu. Kalau Anda nggak butuh saya ya nggak apa-apa. Saya juga baik-baik saja gitu kira-kira ya. Jadi Anda boleh tidak datang atau tidak hadir di Zoom. Saya membuka ruangan ini, warung Zoom ini untuk ngobrol saja jika ada hal yang perlu diobrolkan. Gitu ya. Terus kemudian tugas. Nah, oke, nanti kita lompati saja langsung ke kalender tugasnya ya. Dalam proses kuliah kita, ini nanti hanya ada 4 tugas ini. Hanya enggak ya, saya enggak tahu. Tapi kalau dihitung kan kita itu kuliah sampai bulan Januari ya. Dan bulan Januari itu kalau dihitung 1 bulan 1 kali itu insya Allah ya enggak banyak-banyak amat lah gitu ya. Saya hitung di situ ada Oktober, November, Desember. Nah, kemudian Januari enggak ada tugas itu sudah akhir. Nah, kalau dilihat ini ya 1 bulan 1 kali insya Allah enggak berat. Dan tugasnya juga enggak terlalu berat. Yang pertama IC. IC itu ya pendapatmu saja ya, jangan kopas dari internet. Kamu berpendapat menurutmu. Setuju, tidak setuju, baik, tidak baik, dan seterusnya. Semata-mata menurutmu, tidak menurut yang lain-lain. Nah, terus kemudian pilih topik. Jadi saya minta untuk nyari 5 topik paling menarik buat Anda. Buat Anda loh ya, bukan buat saya. Tadi saya nyontohkan misalnya bank tadi, itu salah satu. Tapi Anda boleh topik yang lain yang menurut Anda menarik, yang terkait dengan hukum Islam itu apa? Anda buat daftar 5 topik menarik menurut Anda. Nah, terus kemudian kamu ceritakan 5 topik itu menarik karena apa, terus kemudian bagaimana seharusnya dan bagaimana baiknya. Nanti saya akan kasih formnya agar Anda bisa mengerjakan lebih baik. Ini kita hanya kasih informasi umumnya saja dulu, tetapi nanti detailnya bagaimana mengerjakan tugas kedua itu nanti akan ada form yang bisa digunakan bersama-sama untuk lebih seragamnya, gitu ya. Nah, untuk UTS-nya Anda pilih fatwa NU atau Muhammadiyah atau MUI, lalu kemudian Anda kasih semacam review. Kenapa fatwa itu menarik? Apakah fatwa itu penting? Dan apakah mungkin Anda tahu apakah fatwa itu didengarkan orang-orang di sekitar Anda atau tidak? Misalnya ya, Muhammadiyah itu mengeluarkan fatwa haram merokok. Nah, mungkin Anda akan cerita, ini Muhammadiyah mengharamkan rokok, tetapi bapak saya, tokoh Muhammadiyah, masih merokok, misalnya begitu.
Jadi kita lihat saja dalam kehidupan sehari-hari fatwa itu bagaimana, terus kemudian bagaimana dilaksanakan oleh warganya, kira-kira gitu ya. Nah, karena kita juga perlu UAS, nah kita juga cerita tentang tokoh yang kamu anggap menarik tadi. Ini sebenarnya kita pilih salah satu tokoh, misalnya Gus Bahak atau apa. Nah, Anda bahas Gus Bahak bicara tentang hukum apa dan bagaimana pendapat itu disampaikan oleh, diargumenkan, difatwakan oleh si ulama tadi. Nah, itu saya kira gambaran umumnya tentang kuliah kita, tanggalnya dan seterusnya. Nanti SAP ini akan saya bagikan di grup WA ya setelah kuliah. Setelah pertemuan pertama ini selesai. Sekarang saya akan membuka mic-nya untuk semua orang. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bicara, komentar, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian tanpa ragu-ragu untuk ngobrol. Sekali lagi, kesempatan Zoom meeting ini adalah kesempatan untuk kita berbagi keluh kesah tentang kuliah kita. Misalnya kamu nggak mau Zoom meeting pada hari Selasa, ya nggak apa-apa. Kita pindah saja misalnya besok malam Minggu, misalnya juga nggak apa-apa. Jadi saya fleksibel saja. Sekali lagi, kuliah kita ada di psikologi, Zoom ini hanya pendukung saja, terserah kita enaknya bagaimana. Tetapi secara keseluruhan yang tidak bisa ditawar adalah saya ingin membuka Zoom untuk seluruh kelas A, B, C. Jadi saya tidak akan membagi-bagi menjadi A hari apa, B hari apa, C hari apa. Karena sifatnya Zoom itu hanya bonus. Bonus bagi Anda, bonus juga bagi saya gitu ya, bukan tempat kita kuliah yang pokok. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Masih ada yang ada di waiting room. Ini perlu saya jawab enggak ini, yang ngetik di chat ini? Kalau psikologinya nggak pernah logout gimana Pak? Itu dihitung masuk nggak? Emang kamu pernah nggak menggunakan kalau di HP-mu itu, di smartphone-mu, itu ada namanya digital well-being. Digital well-being itu merekam berapa jam kamu di WhatsApp, berapa jam kamu di Facebook, berapa jam kamu di Instagram. Nah, teknologinya itu tahu kapan kamu masuk dan kapan kamu tidak, walaupun kamu tidak logout. Kan kita tidak pernah logout WA, tapi teknologi digital well-being itu merekam kapan kamu login dan kapan kamu kamu sedang aktif dan kapan kamu tidak aktif. Jadi dideteksi berdasarkan keaktifan. Nah, keaktifan itu dari mana? Ya, kalau kamu menggunakan aplikasi HP, ya mungkin dari sentuhan-sentuhan tanganmu, oh ini berarti orangnya sedang sentuh-sentuhan, nah, misalnya gitu. Kalau yang web, ya berarti kamu sedang login, sedang scrolling, sedang dan seterusnya. Jadi teknologinya cukup pintar, jadi tidak perlu saya pakai absen untuk itu ya. Jadi jangan khawatir. Datanya ada di psikologi dan data itu hanya untuk apa? Untuk pemantauan saya saja, apakah kamu aktif atau tidak, tetapi tidak akan mempengaruhi banyak terhadap penilaian. Penilaiannya tadi sudah saya sampaikan ya di SAP tadi. Maaf Pak, di HP saya layarnya hitam dong, tidak muncul kontennya. Saya tidak tahu. Jangan pakai HP kalau gitu. Ya, jadi nanti kamu tidak usah pakai HP. Mungkin HP-mu ya, HP-nya apa namanya Mito ya. Ya, nggak apa-apa lah. Mito kan masih HP ya. Ya, tolong screen share Bapak Mumtaz. Ya, Mumtaz itu panganan. Mungkin ono acara TV itu kalau dia makan Mumtaz. Itu tanggalnya, tanggal ngumpulin tugas Pak. Ya, itu tanggal deadline. Dan itu ada deadline-nya ada di psikologinya. HP kentang itu HP yang seperti apa ya? Ya, silakan kalau ada yang mau nanya, Bapak Ibu sekalian.
Wis kehilangan pulsa, kehilangan data nang omah mek meneng wae dengar kamera ndak dikira pengejian. Lagi ngomong. Monggo. Ya. Pak, tugas IC-nya boleh bebas nggak sumbernya? Kan nggak harus dari video itu ada. Ya, nggak apa-apa. Kamu nggak baca, nggak nonton video itu juga nggak apa-apa. Sekali lagi prinsipnya itu adalah kuliah merdeka. Jadi kamu sendiri yang menentukan. Jadi nanti saya akan sharing setelah ini nanti versi kamu sendiri. Jadi SAP versi kamu. Tadi kan yang saya share versi saya. Nah, nanti kamu sendiri yang akan saya minta untuk membuat SAP versimu, capaian pembelajaran versimu gitu ya. Iki udah nganggo chatting tuh karena ngiman-ngiman data terus nggak berani ngomong Pak ya. Sakit banget Jan. Halo? Ini jurusan komunikasi penyiaran Islam pada nggak komunikasi gimana? Ini kan jurusannya bukan jurusan PLB Tuli ya atau SLB Tuli gitu yang mahasiswanya menggunakan bahasa isyarat nutup mulut misalnya terus karo kukur-kukur misalnya gitu. Anu sing ngupil barang piye itu? Ada yang lagi dandan. Afnan itu dari tadi nggak selesai-selesai nata jilbab. Ya. Udah cakep, udah Iza selesai, udah itu sudah bagus itu. Ini kalau sudah tidak ada yang ngomong, saya juga sudah cukup. Kita cukupkan pertemuan di Zoom-nya. Sekali lagi Zoom ini hanya bonus bagi orang yang pengen ngomong. Yang tidak pengen ngomong ya rapopo. Nonton tok ya rapopo jane ya. Tapi kalau kamu pengen menyampaikan sesuatu, silakan disampaikan. Ojo mung penggaweane ngrasani dosen. Pak, pembagian nilainya gimana, Pak? Iki kuliah urung mulai malah takon nilai. Ya, maksudnya gimana? Pembagian nilainya berapa persen gitu Oh dari ya, itu ada di psikologi Pak Bro. siswa. Sebentar, itu ada di psikologi sudah ada ya. Bentar, saya bukakan psikologi. Terima kasih pertanyaannya. Tapi ada di psikologi ya. Bentar, ini kok. Ya, ada di psikologi. Ini sudah saya sharing belum ya? Oke. Ini kalau seharian dipakai zoom-zooman terus, laptopnya dosen bisa sama seperti laptopnya mahasiswa ini. Mungker tok itu nggak bisa bergerak ini. Bentar. RAM-nya habis. Tidak bisa untuk sharing screen sebentar ya. Tapi ada ya, nanti silahkan kamu buka psikologi, di bagian menu itu kan ada update, ada material, terus kemudian ada apa namanya grading. Ini di sebelah kiri Bapak Ibu, silahkan dilihat material, update, terus kemudian ada nah ini terlihat enggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Halo? Halo? Enggak ada yang ngomong? Sharing screen saya bisa dilihat sekarang? Bisa, Pak. Oke ya. Oke, di situ ada tugas, bobotnya 30%, UTS 35%, UAS 35% gitu ya. Kurang lebih seperti itu nanti kalau dari tugas-tugas yang tadi kita sharing.
Mic-nya nggak bisa dinyalain. Apa iya? Tadi sudah tak unmute semuanya itu? Ada mahasiswa difabel enggak di kelas kita? Itu tadi lupa saya tanyakan itu di depan. Ini sudah saya Ada Pak, satu. Siapa? Mas Aldin, Aldin. Ada Ahmad di Ludin. Ahmad Ludin. Ada di apa? Tuli atau apa? Iya Tunanetra. Pak, Tuli. Tuli. Mana Aldin, mana Aldin? Ada nggak Itu di sekarang? kolom komentar udah komen, Pak. Oh iya, sebentar, sebentar. Pak, saya mau bertanya. Oke, untuk apa? Kalau mahasiswa tuli nanti saya akan usahakan untuk menyediakan bahasa isyarat ya. Pak, untuk pengumpulan tugas dalam bentuk apa Pak filenya, Pak? Bentuknya bisa Word, bisa PDF. Nanti pengumpulannya ada di halaman Schoology ya. Semuanya lewat Schoology. Begitu? Siapa yang nanya? Saya juga nggak tahu ini. Bapak, saya mau nanya sekaligus menyampaikan kendala. Ya. Siapa Halo, ini? Pak. Ya, Jadi silahkan. itu sore itu kan saya login di HP yang satunya ya Pak, lewat web browser. Oh, HP-nya banyak ini. Mesti Terus ketika saya lihat itu kelasnya tiba-tiba hilang. Nah, saya cek di aplikasi di HP yang lainnya Satunya itu lagi. masih ada. Ya. Iya, karena saya ada 2 HP kan, punya adik saya nggak dipakai itu, jadi saya pakai. Nah, terus yang di aplikasi sore itu masih ada. Nah, ketika tadi pagi itu saya cek yang di aplikasi hilang, yang di web juga hilang. Terus Ya. saya tambahkan lagi kan, takutnya saya tuh gini, ketika ada tugas saya udah upload nih sebelum deadline. Ya. Nah, terus tiba-tiba kelasnya hilang. Nah, itu tugasnya apa? Harus Ya. re-upload lagi atau bagaimana gitu, Pak? Jadi tidak akan ada yang hilang. Kalau untuk data-datanya otomatis kesimpan kan ya, Pak? Nah, tidak ada yang hilang. Kamu tidak akan pernah hilang dari hatiku. Jadi tidak usah khawatir. Nah, dari kemarin tuh kelihatannya Kori ini paling bersemangat. Nah, masalahnya orang dengan semangat tinggi itu begitu kadang. Jadi dia kemerungsung ya. Jadi kadang itu raiso langsung daftar lagi sampai dia itu daftar berapa akun gitu ya. Seingat saya itu ada 3, 4, 2 doang, Pak. 2 5 doang, lah. saya cuma punya 2 akun. Oh, 2. Oh ya. Iya, Aku nggak manut banyak-banyak kok, Pak. Nah, jadi kalau urusan seperti itu akan kita selesaikan nanti. Kamu pastikan akun kamu yang mana. Satu itu. Nanti akan saya buang dulu dua-duanya biar saya tahu mana yang kamu pakai. Nanti 2 akun itu akan saya buang semuanya. Terus kamu masuk lagi, pastikan bahwa itu sudah fix kamu pakai itu. Kalau kamu sudah fix, nah sudah berarti kamu hafalkan betul passwordnya, emailnya gitu ya. Jangan sampai kamu masuk lagi untuk daftar lagi. Itu nanti yang akan menyusahkan di penilaian kalau sudah masuk ke tugas dan penilaian. Kalau sampai punya 2 akun kamu akan bermasalah. Nah, intinya seperti itu. Bagaimana kalau kamu lupa password? Bapak Ibu sekalian, kalau kamu lupa password, nomor 1 yang harus dilakukan adalah istighfar. Betul, Pak. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Menggunakan kalimat thayyibah untuk lupa-lupa seperti itu. Terus kemudian yang kedua, menghubungi dosennya. Nah, insya Allah dosennya itu seperti malaikat, tidak pernah lupa. Bahkan passwordmu pun juga tidak lupa. Pak, tolong saya dikasih password. Nah, nanti saya akan kasih password agar kamu bisa login lagi. Nah, jadi dosen itu kadang juga nggak enak ngurusi passwordnya mahasiswa barang dulu, kayak jadi admin gitu loh. Kok pekerjaanku turun jadi tukang jaga warnet gitu kadang itu ya. Jadi saya ya tapi ya begitulah.
kurang lebih pekerjaan dosen itu. Tidak dikira dosen itu gampang pekerjaan. Mulai dari tukang gawe video, terus kemudian jadi host di Zoominar, terus kemudian ngapal ke password mahasiswa. Terus ini juga ditunggoni sama bapak ibumu. Ini ada nggak yang ditunggoni sama bapak ibumu terus ikut ngrungokke kuliahku gitu? Aku nggak enak itu kalau gitu. Nggak dikira jadi dosen ki pengen ayo mek ngomong ngono wae dibayar. Enggak apa-apa, Pak. Emang itu. Iku kok ana sing rombongan wong telu ngopo kuwi Ibnu Multazam itu? Itu enggak punya akun. Kalian Pak. kali Pak itu. Oh iya. Hemat kuota, Pak. Hemat kuota, Pak. Kita satu kelas, Pak. Oh iya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kuota UIN belum masuk ya, Pak? Boleh, Pak. Ini minggu, Pak. Kamu itu loh. Kamu itu kalau urusan kuota jangan minta UIN. Ya, UIN kok suruh ngasih kuota. UIN memang bakul pulsa gitu kan. Kamu itu salah mengharap UIN ngasih kuota. UIN itu paling hanya bisa menjanjikan saudara-saudara. Tapi kalau pemberian pulsa itu tanya orang di belakang saya itu loh yang punya duit gitu, yang akan ngasih. Orangnya senyum-senyum dari tadi nggak ada yang minta pulsa ke beliau, malah minta ke UIN. Itu yang di belakang Bapak kok diem, Pak? Ya saya suruh diem, nggak ganggu kuliahmu. Bayangkan kalau ada dua mak-mak semuanya boleh ngomong ya. Satu aja kadang sudah nggak bisa ngadepin kita kan. Berat emang, Pak. Ya berat itu emang. Ya jadi silakan ya. Saya tadi juga ngomong begitu. Tadi ada anak IKS itu mereka kuliahnya dari kampus, ngumpulnya di gazebonya di gazebonya perpustakaan itu. Saya lihat kok backgroundnya sama. Saya bilang kalian ini pakai HP 3 ya, jadi 3 anak pakai 3 HP di tempat yang sama. Nah itu lebih lucu. Nah jadi saya lebih suka begini nih, 1 HP dipakai 5 orang. Ya, kalau perlu di pos ronda gitu, terus kemudian di cash, pakai monitor TV atau apa gitu, monitornya kan lebih besar sehingga nonton rame-rame gitu, lebih mudah. Dan kalau yang rumahnya di Gunung Kidul juga begitu, turun aja lah ke Jogja. Kalian itu kalau urusan jalan-jalan aja nggak kenal COVID, begitu kuliah sok COVID gitu kan. Ini gimana nih? Pak, saya orang Gunung Kidul, Pak. Oh lah, tenan kan? Nah, pancen ketok ya. Makanya saya ke Jogja, Pak. Di Gunung Kidul nggak ada sinyal, Pak. Sak tenan kok Gunung Kidul ki, Jen. Iya, Pak, Jen. Parah. Parah. Ayo, siapa lagi ada yang wah, iki apa ini? Itu malah takon MU Liverpool gimana, sudah lah itu sudah masa lalu mereka itu, nggak usah ditakokke wis. Ada lagi? Kalau enggak ini kita tutup ini, jangan lama-lama pakai Zoom ngetek-ngetek kuota, emang dosen nggak punya gitu kan? Iya, Pak, ini tinggal 1 giga, Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Itu nggak pakai wifi, Pak, Bapak, Pak. Ya, mesake iku sing ra nganggo wifi itu. Pak, bagaimana mahasiswa yang disabilitas itu kalau kuliah offline kayak gini gimana? Kamu disabilitas apa? Rungu, Pak. Rungu. Kamu tunarungu? Temanku, Pak. Teman aku, dia tunarungu. Nah, gimana kalau kuliahnya gimana? Ya. Kan sudah saya bilang pertama ya, satu, Zoom kita bukan untuk kuliah, ya. Itu pokoknya, Zoom kita bukan untuk kuliah. Kita ngobrol saja lah, ngobrol MU, ngobrol ya, ngobrol gitu, rawopo, ngobrol ke wong Gunung Kidul gitu loh, terutama. Nah, itu kan nasibnya orang Gunung Kidul gimana lebih baik lagi. Berat, Pak. Ya. Online aja berat, gimana offline, Pak? Ya, makanya. Kamu itu ngomong berat-berat makan terus dari pagi tadi loh, Ziz. Pak, ini udah jam makan di Flores, udah jam 1. Udah jam 12. Oh, gitu ya. Emang kamu orang Flores? Iya, Pak. Oh, kamu kok kelihatannya orang Aceh dari sini. Oke, nanti yang teman Tuli, tunarungu, saya punya asisten kok, jangan khawatir, saya punya asisten untuk juru bahasa isyarat. Cuman kadang kalau jadwalnya saja semoga ada ya.
Tetapi kalau tidak, Ludin yang mana? Ludinnya ada sedang online dan bisa dilihat wajahnya nggak? Ludin. Mana Ludin? Nah, Ludin mana Ludin? Ludin mana Ludin? Sorry, Ludin mana Ludin? Aldin, Pak. Oh, Aldin. Sorry. Aldin. Bisa ditulis. Aldin. Ya. Saya tidak tahu bahasa isyaratnya Aldin apa, tapi kalau hurufnya kan begini, Aldin. Aldin kata bapaknya, tolong on cam, hidupkan kameranya. Oh. Ya, kalau dulu biasanya kan ada relawan di kelas. Nanti kalau ada yang mau jadi relawan, saya punya akses untuk closed caption ini ya. Jadi misalnya nanti ada yang punya biasanya jadi relawan PSD siapa di sini misalnya ya, yang punya laptop. Kami boleh panjang ulang. Ya, yang punya laptop, siapa yang punya laptop? Saya ingin tunjukkan bagaimana. Agustina, kamu sedang di depan laptop atau HP? Tak dengar. Nah, ini Nur Pak Izin Tiara kayaknya depan laptop ya. Kamu punya laptop, Nur Pak Izin? Nur siapa? Iya, Nur, Pak. ya. Kamu sekarang saya tunjuk untuk menjadi note taker. Misal ya ini ya, ini akan saya kasih akses kamu, Nur Pak Izin. Kamu akan saya minta sebagai oke. Sekarang kamu silahkan ngetik Nur Pak Izin apa yang saya ucapkan ini. Kamu ketik. Kamu terima tugas saya untuk jadi closed caption kan? Bayar enggak Ya. Pak itu? Ya. Coba kamu ketik. Coba. Kamu ngetik saja lah, terserah. Kamu boleh ngetik apa yang saya omongkan atau ngetik omongan hati nuranimu sendiri juga enggak apa-apa. Apa dong, Pak? Ya kamu ketik saja. Ini kan siapa sih Aldin ya? Aldin, kamu disuruh menghidupkan kamera. Coba kamu ketik begitu. Ya, ini closed caption is available gitu ya. Nah, gitu kan. Bisa dilihat closed captionnya. Kamu ngetiknya pakai 11 jari ya? 11 jari gini. Ya, ini contoh saja. Nanti kalau biasanya di PLD di kelas ada note taker, nanti saya akan minta relawan untuk jadi note taker untuk sini. Kalau relawan dari kelas ini tidak bisa, saya akan minta tolong PLD untuk jadi note taker. Nah, kurang lebih seperti itu teknisnya, Aldin ya. Kalau misalnya bisa bahasa isyarat, saya akan minta relawan bahasa isyarat untuk bergabung di obrolan kita. Sekali lagi ini bukan kuliah, ini hanya tempat mengobrol. Aziz ini makan jagung sebesar itu ya? Makan siangnya pakai jagung mentah begitu? Ya Allah. Iku PTM mangan apa nek wong mangan jagung? Tuh kan? Betul, makan jagung itu. Halo. Oh, mau salah. Ngomong kamu sudah punya anak juga, Ziz? Masya Allah. Kasihan sekali. Ini Angela, Pak. Sambil ngomong anaknya 2 itu. Ikut kuliah juga itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sebelum kuliahnya kita tutup. Ini Afnan ini sudah susah-susah dandan, cakep begitu, masa diam aja dari tadi. Saya sebenarnya nggak enak saya. Iya, Pak. Saya padahal belum mandi malah. Saya bangun tidur, Pak. Ya terus jangan terus mesra-mesraan begitu, Putut. Kamu terus malah peluk-pelukan dari tadi gitu gimana? Saya nggak enak saya. Ah, tahu itu. Itu kameranya kan bisa dibuat
begini kan biar bisa untuk 2 orang, jangan dibuat gini terus kemudian dempet-dempetan begitu. Ya, gini Pak, gini Pak. Ya dibuat Kami masih landscape gitulah biar bisa buat 2 orang lebar gitu. Nah, ternyata memang sengaja biar kelihatan mesra begitu. Wah, repot ini. Nora, Pak. Pak, ini kuota saya udah di ambang batas, Pak. Ya, makanya cukup ya. Kalau cukup kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti informasi selanjutnya bila ada yang kurang jelas bisa terus dilanjutkan di WhatsApp. Sekali lagi kuliah kita ada di Psikologi, komunikasi bisa lewat WhatsApp. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat makan siang Aziz yang di Flores. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Kalau jadwalnya tidak berubah, kita akan tetap pada jam ini ya. Update jadwal akan kita share di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.